Jadi pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita khawatirkan yaitu 20.000 pasukan berani mati membela Jokowi dari unsur-unsur pengkhianatan dan lain-lain, itu jebulnya hanya hoax kelompok ya, yang umumnya itu mengharapkan Pak Jokowi itu memang demi keadilan harus segera dilakukan proses hukum, dan mudah-mudahan saya doakan supaya ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan hukuman yang setimpal buat Jokowi sekeluarga dan para bolodupanya yang juga telah menghancurkan bangsa Indonesia, bangsa kita cintai, dan membuat masa depan bangsa kita ini menjadi tidak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabaring kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ini ada berita kocak sih. Mbak Amin, akhirnya beliau mengakui bahwasannya beliau tuh kena hoak karena berita yang ia percaya tidak terjadi, yaitu berita kabar bahwasannya akan ada pasukan berani mati bela Jokowi tanggal 22 September yang akan melakukan kumpul massa sekitar 20.000 katanya, menurutnya. Ternyata kabar itu sangat dipercaya Mbak Amin. Padahal kita sendiri yang sangat memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas kerja-kerjanya beliau selama menjadi presiden, itu kagak percaya sama sekali. Kok bisa ya Mbak Amin bisa percaya banget sama berita-berita kabar-kabar begitu? Yang kebenaran yang belum tentu. Nih, kita dengar pengakuan Mbak Amin bahwasannya ya ternyata tuh kabar itu beritanya hoax dan tidak terjadi. Yuk, let's go. Jadi pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita khawatirkan yaitu 20.000 pasukan berani mati membela Jokowi dari unsur-unsur pengkhianatan dan lain-lain, itu jebulnya hanya hoax, hanya tipu-tipu, hanya bohong-bohongan. Ya. Jadi mengapa saya agak percaya? Karena ada alasan ya. Ini Jokowi kemarin melakukan reshuffle, ya, padahal tinggal 2 bulan lagi. Ya. Jadi saya ada pemikiran ini Jokowi ini memang kadang-kadang mengejutkan ya, apalagi di saat-saat kalap ya, khawatir masa depannya, bisa saja ya dia menggerakkan, walaupun sudah saya katakan Pak Jokowi tidak mungkin bisa mendapatkan dana yang mudah dari para cukong Taipan yang selama ini mendukungnya, karena cukong dan Taipan sudah diperhatikan betul oleh pemerintah yang akan datang, sehingga tidak gampang ya, nggak akan ada biaya untuk Jokowi itu ya. Nah kemudian ternyata betul ya, tapi khawatir saya waktu saya ulangi lagi, jangan-jangan Jokowi memang sudah amok-amok massa begitu, ngawur gitu. Nah kemudian dia akan mendatangkan seluruh lurah, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati ke Senayan, kemudian dia mengatakan segala macam, tapi alhamdulillah tidak terjadi sama sekali ya. Jadi Mas Jokowi atau Mas Mulyono, Anda sudah menghitung hari-hari Anda akan selesai sebagai presiden, kemudian pasca itu presiden, masa Anda habis. Saya yakin banyak sekali kalangan berbagai kelompok ya, yang umumnya itu mengharapkan Pak Jokowi itu memang demi keadilan harus segera
lakukan proses hukum yang transparan, yang adil, yang betul-betul berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan untuk kemudian digiring ke penjara. Jadi maknanya banyak sekali. Selain untuk pelajaran presiden yang akan datang, juga kita akan yakin bahwa setiap kezaliman itu ada balasannya. Mungkin agak terlambat, tapi akhirnya kena balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah karena itu saya ingin mengulangi lagi apa yang pernah saya sampaikan kemarin ya di Jakarta bersama para tokoh itu, dan juga kemudian harapan-harapan saya dan juga pembacaan saya itu. Kalau nggak salah saya mengatakan ya akhirnya saya ingin mengatakan bahwa kebohongan itu terus saja masih terjadi. Mungkin sampai kapan kita nggak tahu. Jadi Ngabalin mengatakan bahwa Pak Jokowi jebulnya 18 tahun non-stop berpuasa Daud. Berpuasa Daud, one day one off. Jadi puasa Daud itu memang luar biasa. Jadi ketika sahabat Nabi mengatakan Rasulullah saya bisa berpuasa setiap hari. Allah mengatakan tidak, itu tidak ada ajarannya, tidak saya ajarkan ya. Tapi kalau mau tahu, puasa yang paling afdal itu adalah puasa Daud. Ya. Nah, kemudian juga Ngabalin mengatakan kalau tiap malam tahajud, kurang tidur, ya, kemudian mengadahkan tangan ke kiblat, ya, berdoa, kontak kepada Allah, ya, diberikan mohon pencerahan, ya, mohon hidayah, ya, supaya Pak Jokowi bisa mengangkat nasib rakyat Indonesia. Ya. Sebelumnya itu hanya istilah sekarang omon-omon, ya, omon-omon malah lebih memerlukan lagi. Jadi saya kira itu tambahan saya catatan saya hari ini, dan umur politik Jokowi tinggal 28 hari lagi. Ya. Jadi kita akan melihat dengan penuh perhatian, ya, sambil berdoa mudah-mudahan yang zalim itu akan dapat ganjaran yang setimpal, ya. Dan mudah-mudahan saya doakan supaya ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan hukuman yang setimpal buat Jokowi sekeluarga dan para bolodupanya yang juga telah menghancurkan bangsa Indonesia, bangsa kita cintai, dan membuat masa depan bangsa kita ini menjadi tidak jelas sama sekali. Ya itulah sobat yang dikatakan oleh Mbak Amin ya. Beliau mengakui kalau beliau tuh bahwasannya mendapatkan ternyata kabar itu tuh hoak. Bahkan ada Habib yang keluar-keluar di atas panggung itu sampai bawa-bawa PKI. Asa golok. Aduh. Ini gimana ya kalau intelektual kita ini kalau menyikapi sebuah kabar itu langsung dijadiin sumber bahwasannya itu kebenaran. Tapi ketika kabar itu tidak terjadi, baru mereka percaya. Kalau hati-hati ya nggak apa-apa Pak, tapi jangan sampai dengan kabar itu kita menyerang seseorang yang belum tentu kebenarannya. Kualitas profesor itu kan terpelajar ya, peneliti, apa juga pasti akan disikapi dengan secara hati-hati. Apalagi beliau itu orang-orang intelektual, karya banyak ilmu agama. Kan nuduh itu kagak, nuduh serampangan itu kagak boleh. Kalau itu nggak terjadi kan jadinya fitnah, dosa. Iya enggak? Lagian sepertinya orang-orang kayak mereka-mereka ini tuh sering sekali dapat kabar hoak langsung menjadi dikelola untuk disebarluaskan ke masyarakat hingga menjadi isu besar yang jadi liar. Akhirnya masyarakat menerima itu terus diulang-ulang. Justru yang bahaya kalau kita lihat
Mbak Amin ini Pak Jokowi akan dapat balasan dari Allah. Iya, karena beliau itu ya insya Allah sih menurut gua ya banyak memberikan manfaat kepada masyarakat ya. Tapi kalau nggak tahu, kalau Mbak Amin nggak tahu mungkin ya itulah akhirnya kan hoak. Udah dibilang dari awal itu kabar kagak bener. Orangnya ya kagak jelas. Rata-rata tuh pendukung Jokowi kagak mau begitu. Turun ke jalan. Baru kemarin aja tuh pas pilkada tuh sebagian besar pada muncul di jalanan ikut demo. Kayak Denny Siregar, terus apa tuh artis-artis yang ngedukung Jokowi dulu. Komedian. Kalau pendukung-pendukung Jokowi rata-rata sih diem udah. Ya biasa aja karena mereka-mereka tuh tahu itu hoak, nggak mungkin Pak Jokowi. Yang kami yakini itu Pak Jokowi orangnya nggak begitulah, nggak terlalu banget sama kekuasaan karena beliau tahu diri kok. Kalau bermain politik ya beliau bermain, kalau Pak Jokowi itu bermain tapi demi apa? Demi kemajuan bangsanya. Segala taktik digunakan, tapi bukan untuk dirinya, untuk masyarakat yang lebih luas. Salah satunya misalkan Pak Jokowi butuh taktik untuk melawan orang-orang yang ya mirip-mirip ini, yang ngalangin kerja Pak Jokowi itu butuh taktik. Gimana caranya? Diaturlah strategi. Entah bagaimana caranya. Dan itu iya, pasti Pak Jokowi menggunakan hal itu. Tapi caranya beliau sendiri yang tahu. Makanya beliau itu lebih banyak diam daripada bicara. Itu. Ya, bagaimana nih menurut sobat-sobat sekalian? Silakan beri tanggapannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.